Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman. Masih berkutat di pelaksanaan TKA untuk tahun 2026. Nah, teman-teman bisa perhatikan checklist kelengkapan data mulai dari pendaftaran peserta, pengisian data calon pengawas, pengaturan status moda, sampai di DNT ini. Nah, kebetulan punya saya sudah tercentang 4 ya. Artinya sudah kita isikan data-data tersebut. Nah, oke, kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengisian calon pengawas dan pengaturan gelombang dan sesi pelaksanaan TKA. Nah, teman-teman jangan lupa untuk pelaksanaan TKA ini kita tetap pedomannya ada pada ini ya, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 95 garis miring M garis miring 2025. Dan ini belum ada surat yang keluar yang terbaru, jadi masih dipakai ya, belum ada perubahan. Nah, karena semua pelaksanaan, semua eh, petunjuk teknisnya semuanya ada di sini. Jadi kalau kita hanya mengutak-atik di webnya TKA tanpa mengetahui teknis juga nanti takutnya ada kesalahan. Nah, kita coba ke sini ya, teman-teman. Nah, kemarin sudah kita terkait dengan peserta sudah sampai mengupload fotonya. Jangan lupa fotonya siswa kita juga harus diupload karena nanti akan terbaca di sistem dinas. Nah, kita akan mencoba menginputkan calon pengawas. Nah, ini kita pedomannya ada di sini, teman-teman. Kita coba pengawas. Nah, ada di bagian tugas sekolah ya, teman-teman ya. Untuk petugas sekolahnya, petugas sekolah pendataan. Nah, salah satunya punya tugas. Nah, ini eh, tugas dari satuan pendidikan adalah mengusulkan calon pengawas melalui web TKA yang nantinya akan masuk ke dashboardnya tim teknisnya dinas yang nanti akan ditetapkan. Nah, kemudian pengawas ini nanti di sini ada di bagian nah, ini nanti dinas akan menetapkan tenaga pendidik yang bukan pengampu mata pelajaran yang sedang diujikan sebagai pengawas pelaksana TKA satuan pendidikan secara silang dan ditetapkan dalam surat keputusan. Nah, ini harapannya bukan untuk yang memang guru mapel yang akan diujikan ya. Atau kalau di SD itu jangan guru kelas 6-nya. Kalau di SMP itu bukan guru matematika atau guru bahasa Indonesia. Jadi guru mapel yang lain. Atau kalau di SD guru kelas lain. Nah, silakan teman-teman bisa mulai menginputkan daftar pengawasnya di sini ya. Klik tambah saja di sini, kemudian jangan lupa upload foto. Kemudian isikan NUPTK karena ini kalau tidak masih ada yang kosong tidak akan bisa tersimpan gitu ya kalau tidak salah. Kemudian isikan NIP atau NIK, nama, email, telepon, dan mata pelajarannya. Nah, di sini ada pilihan. Untuk yang SMP mata pelajaran apa? Untuk yang SD silahkan pilih di guru kelas. Kemudian klik simpan nanti. Setelah klik simpan nanti akan masuk di fakta integritas di sini. Nah, di sini kan ada fakta integritas, ada kepala sekolah, proktor, kemudian pengawasnya dan teknisi. Nah, nanti akan masuk di dashboard sini. Kemudian nanti teman-teman akan mencetak fakta integritasnya ya, seperti saat kita mencetak kesiapan atau pernyataan siswa. Nah, ini kita cetak, kemudian para aktor-aktor ini penanggung jawab, proktor, pengawas, dan teknisi ini nanti akan tanda tangan. Nah, ini fakta integritasnya, tanda tangan, kemudian di-upload lagi. Setelah ditandatangani, cara uploadnya klik satu persatu, teman-teman. Kalau kita mulai dari, misalnya, saya akan mengupload untuk kepala sekolahnya. Klik upload. Nah, ingat file gambar, bukan file PDF ya, file gambar yang akan terbaca. Kemudian kita klik saja di sini, cari browse, cari, kemudian upload. Nah, nanti akan terbaca di sini kalau sudah terupload semuanya. Ya, ini jadi satu-satu untuk semuanya, proktor, pengawas, dan teknisinya. Nah, kemudian untuk pengawasnya sendiri, nanti satu pengawas itu, nah ini ya tadi ya yang saya
Yaitu kesatuan pendidikan adalah mengajukan usulan pendidik untuk menjadi pengawas silang. Nah, tentunya nanti kita tidak tahu pengawas itu akan disilang kemana, itu nanti dari dinas yang akan menetapkannya. Yang penting kita mengajukan saja. Nah, ini satu proktor maksimalnya 40 komputer ya. Kemudian satu pengawas bertugas mengawasi maksimal 20 peserta TKA. Jadi dalam satu ruang itu maksimal 20 itu untuk satu pengawas. Jadi misalkan teman-teman punya murid lebih dari 20. Nah, lebih dari 20 berarti nanti mengajukannya dua saja. Dua pengawas. Kemudian kalau yang di bawah 20 mengajukannya satu pengawas saja. Nah, di sini silakan teman-teman bisa dibaca. Kalaupun nanti saya salah tolong dikoreksi ya, teman-teman. Nah, silakan ya Bapak Ibu, kita sambil dibaca-baca terkait dengan pedoman-pedoman dalam TKA ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke pengaturan sesi yang ada di bawah komputer proktor setelah calon pengawas, kemudian data komputer proktor. Nah, kita akan mengatur sesinya. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa mengatur sesinya, eh, bisa langsung diisi di sini. Ya, nanti kan ini akan muncul, tapi nama peserta dan ISN dan ID ini biasanya masih kosong karena ini saya sudah memilih, jadi sudah terisi. Tapi nanti kalau belum, berarti di bagian edit proktor, gelombang, kemudian sesi ini masih kosong nanti. Silakan teman-teman bisa mengajukan melalui ini dicetak dulu semuanya. Kemudian nanti di bagian edit ini bisa nih, misalkan saya pilih satu, kemudian edit. Nah, ruangnya karena menetapkan satu ruang ya yang sebelumnya di eh, isian yang pertama, kemudian pilih gelombang, di gelombang berapa, kemudian sesi ke. Nah, ini sesi hari ke satu berarti kalau anak tersebut masuk di sesi satu tulis satu saja. Misalkan dalam satu sesi ada 5 orang anak atau 10 anak, berarti 10 anak itu di hari pertama sesi satu. Kalau lebih dari 10 anak berarti 11 sampai 20 nanti tulis yang di sesi kedua. Silakan diatur sendiri kemudian nanti disimpan. Nah, contohnya ini ya. Saya pilih gelombang satu, sesinya misalkan Bapak Ibu punya 50 siswa. Nah, silakan atur saja, diatur. Di hari pertama, ini ada hari pertama, hari kedua, hari pertama siswa nomor urut 1 sampai 20 itu nomor saya satu, 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 satu. Kemudian dari mulai 21 ke 40 silakan ditulis angka 2. Artinya nanti di gelombang satu dia akan mengerjakan di sesi kedua dan seterusnya. Nah, silakan ya teman-teman bisa isi di sini. Nah, kemudian terkait dengan pembagiannya saya coba simulasikan, eh, jumlah ini ya, jumlah untuk mengatur sesi. Nah, ya, contohnya seperti ini. Nah, saya simulasikan jumlah peserta misalkan hanya 20. Kemudian saya mau buat berapa gelombang? Satu gelombang saja. Semuanya di dalam satu gelombang dengan dibuat satu sesi saja. Ruang TKA-nya punya satu. Nah, di sini akan otomatis laptop. Nah, laptop siswa yang dibutuhkan 20. Laptop per ruang 20. Jumlah siswa per sesi 20. Proktor 1. Aman, tapi masih merah. Artinya ini nanti tergantung dari kekuatan bandwidth di tempat saat pelaksanaan ya. Kalau kita coba geser ke 20 siswa dengan satu gelombang, tapi kita akan atur ke dua sesi. Kemudian ruang cuma satu. Nah, menjadi biru. Artinya 10 ini masih aman juga, tapi lebih bagus lagi karena pembagian bandwidth-nya lebih rendah. Jadi lebih aman daripada yang tadi merah ya, langsung 20 peserta dan langsung dalam satu sesi. Nah, kalau kita bisa buat dua sesi, maka akan lebih aman karena bandwidth-nya akan tidak terlalu berat. Nah, silakan, silakan diotak-atik. Ini misalkan
ada 50. Nah, itu sesuaikan saja. Nah, masih aman dibagi menjadi dua sesi tapi masih merah karena kekuatan BSI-nya kita tidak tahu kekuatannya seperti apa. Nah, oke ya. Jadi silakan teman-teman bisa dicoba otak-atik saja ya di sini ya. Di, nah, diatur saja sesuai dengan kekuatan bandwidth di sekolahnya masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Silakan tetap berkoordinasi dengan dinas ya, atau saling share dengan teman yang lain, saling sharing terkait dengan persiapan pelaksanaan pelaksanaan di tahun 2026 ini. Eh, jangan lupa mohon koreksinya kalau memang saya ada kesalahan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.